Baik, langsung saja kita mulai karena waktunya memang sudah sore, cuma dikasih waktu 30 menit, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sapa teman-teman kita, para Satria Biru yang ada di seluruh Indonesia. Saya lihat kurang lebih ada 5.000 orang, luar biasa, dari seluruh Indonesia. Luar biasa, 5.000 Pak. Ini menunjukkan bahwa para Satria Biru, teman-teman kita semua di daerah-daerah juga mempunyai komitmen yang sama dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, knowledge and skill-nya terhadap kebakaran. Ini luar biasa. Sampai merinding saya Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pertama dan utama tentunya sore hari ini kita wajib hukumnya untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya, atas ridhonya kita dipertemukan di dua tempat, di studio ini maupun di tempatnya masing-masing, di kantornya seluruh Indonesia. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal, saya diberikan tugas oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan satu materi terkait dengan Fire Safety Management atau manajemen keselamatan kebakaran gedung. Ini merupakan salah satu yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap insan, setiap unsur yang terkait dengan jabatan analis kebakaran. Karena salah satunya adalah memeriksa terhadap kehandalan bangunan. Tadi disampaikan oleh Prof. Yulianto bahwa dalam rangka untuk menjamin kehandalan bangunan itu dipengaruhi 5 aspek. Yang pertama adalah sarana proteksi kebakaran aktifnya, baik itu tangga darurat, pintu darurat, sarana proteksi kebakaran aktif. Di sana ada alarm, ada sprinkler, ada hidran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sarana proteksi kebakaran pasif. Ada fire damper, ada fire stopping, ada kompartemenisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait dengan sarana penyelamatan jiwa, tangga darurat, pintu darurat dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kaitan dengan akses pemadam kebakaran. Akses pemadam kebakaran ini juga penting, ini kaitan dengan yang kita laksanakan. Yang terakhir adalah kaitan dengan fire safety management atau bagaimana memanage bangunan itu supaya aman terhadap kebakaran. Nah, saat ini saya akan menyampaikan salah satunya dari 5 aspek tadi, yaitu kaitan dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, setelah nanti sedikit saya singgung atau saya jelaskan, diharapkan bahwa secara umum para peserta dapat mengetahui sekaligus memahami. Jadi targetnya tidak hanya sekedar tahu seorang analis, tapi harus memahami bagaimana mengelola bangunan itu supaya aman terhadap bakaran. Karena petugas pemadam kebakaran apalagi analis akan menjadi rujukan dari para pemilik maupun pengelola gedung ketika akan menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana memanage bangunan itu supaya aman terhadap kebakaran. Oleh karena itu targetnya sebenarnya tidak hanya sekedar mengetahui tapi betul-betul harus memahami. Namun demikian dengan waktu yang singkat ini tidak mungkin itu dijelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu kita membuka secara seluas-luasnya dalam hal ini di DKI Jakarta, saya dari Provinsi DKI Jakarta, ketika di lapangan nanti ada beberapa hal permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bagaimana memanage bangunan, bagaimana melakukan suatu pemeriksaan dan pengujian dan lain sebagainya, kita terbuka untuk bisa sharing. Karena sekali lagi saya di hadapan Bapak Ibu sekalian ini bukan berarti akan menggurui, tapi kita akan sharing, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Lanjut Mas. Nah secara khusus tentunya nanti akan saya singgung apa sih Fire Safety Management itu. Yang kedua, bahwa dalam rangka menjamin keselamatan kebakaran gedung, itu Fire Safety Management ini dilaksanakan pada 3 kurun waktu. Memanage bangunan supaya aman terhadap kebakaran dilaksanakan pada 3 kurun waktu, baik pre, in case maupun post atau pasca, sebelum, pada saat maupun pasca terjadi kebakaran. Nah, di memanage-nya pada 3 kurun waktu itu.
Yang ketiga harus menjelaskan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi peran kebakaran. Ini mutlak bahwa setiap gedung, setiap bangunan harus membentuk yang namanya fire emergency plan atau fire emergency response team. Organisasi adalah merupakan suatu struktur yang harus dibentuk dalam suatu manajemen gedung. Dan yang keempat adalah menjelaskan tentang prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. Itu outputnya nanti goalnya akan ke sana. Ya, lanjut Mas. Nah, berbicara mengenai fire safety management, tentunya tadi disampaikan bahwa seminim-minimnya, ya, karena ini termasuk dalam hal-hal yang harus diperiksa juga oleh para inspektor. Yang pertama, BIM manajemen harus membentuk namanya struktur organisasi peran kebakaran. Nah, struktur organisasi peran kebakaran. Ada kepala keselamatan kebakaran gedung, ada namanya kapten floor di tiap-tiap lantai, di bawahnya lagi ada tim-tim, ada tim pemadam, tim evakuasi, tim P3K, dan lain sebagainya. Jadi manajemen perusahaan, manajemen gedung harus membentuk yang namanya struktur organisasi peran kebakaran. Yang kedua, setelah strukturnya ada, tentunya harus ditunjuk siapa petugasnya. Ini penting. Jangan sampai hanya untuk memenuhi persyaratan, yang penting strukturnya terpampang, tapi orangnya tidak ditunjuk. Petugasnya tidak ditentukan. Oleh karena itu, setelah strukturnya ada, yang kedua harus ditunjuk siapa petugasnya. Si A, si B, si C adalah tim pemadam, si D, si E, si F adalah tim evakuasi, dan selanjutnya harus ditentukan petugasnya. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, setelah strukturnya ada, petugasnya sudah ditunjuk, petugas yang sudah ditunjuk tadi tentunya harus dilatih. Yang ditunjuk sebagai tim pemadam harus mampu memadamkan kebakaran dengan APAR, dengan hidran yang tersedia di gedung itu. Yang ditunjuk sebagai tim P3K misalnya harus mampu melaksanakan pertolongan, bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru, transportasi korban, dan lain sebagainya. Jadi intinya, siapapun yang menduduki suatu tugas tertentu dalam struktur organisasi, konsekuensinya harus dilatih. Siapa yang melatih? Ya bapak-bapak sekalian juga. Oleh karena itu dalam BIMTEK ini juga ada kaitan dengan bagaimana melakukan suatu penyuluhan dan sosialisasi. Tiga hal ini yang harus dilakukan seminim-minimnya kaitan dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Lanjut Mas. Sedikit kita akan menganalisa. Bahwa kalau terjadi kebakaran, itu pasti identik dengan kerugian. Betul Pak ya? Kalau ada kebakaran pasti identik dengan kerugian. Nah, masalahnya bagaimana pihak manajemen gedung meminimalisir tingkat kerugian itu. Kalau ada insiden fire atau kebakaran, tentunya ada suatu respon. Respon itu bisa datangnya dari fire alarm system terpasang di gedung itu. Alarmnya bunyi, itu respon. Respon juga bisa datangnya dari penghuni, teriak, kebakaran, kebakaran. Ya, orang Jawa Barat teriak, kahuruan, kahuruan. Nah gitu Pak ya. Yang orang Surabaya bilang lagi, kobongan, kobongan. Ya, Purworejo ya, Magelang juga begitu tuh. Ya, kalau ada respon, tentunya ada action atau tindakan. Tindakan itu apa? Untuk memadamkan kebakaran. Kalau kebakaran itu berhasil dipadamkan oleh penghuni, maka konsekuensi kerugiannya kecil. Kebakaran, kebakaran langsung ambil APAR, cus padam. Konsekuensi kerugiannya adalah kecil. Tapi kalau tidak, selanjutnya akan dikendalikan oleh sprinkler terpasang di gedung itu. Kalau sprinkler itu berfungsi dengan baik, maka konsekuensi kerugiannya sedang. Maksudnya sedang, kalau yang terbakar kamar itu atau ruangan itu, ya hanya ruangan itu saja. Karena kebakarannya sudah terlokalisir oleh pancaran yang keluar dari sprinkler itu. Ya, karena satu titik sprinkler mengcover area kurang lebih 4 meter persegi. Maka kalau itu berfungsi dengan baik, maka konsekuensi kerugiannya adalah sedang. Ya. Tapi kalau tidak, nah karena sprinkler ini sistem, ya, sprinklernya ada, pompanya hidup atau tidak? Oh, pompanya hidup, airnya ada atau tidak?
dan selanjutnya karena ini sistem. Kalau tidak berfungsi selanjutnya akan dikendalikan oleh bapak-bapak pemadam, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak yang memadamkan, petugas pemadam yang memadamkan, maka konsekuensi kerugiannya besar, bahkan sangat besar. Karena kerugiannya double, Pak. Yang pertama kerugian dari akibat kebakaran yang memang kita sampai di TK memang sudah besar, ya, karena respon time, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya, barangkali informasi ke kita juga lambat. Yang kedua adalah konsekuensi dari dampak pemadaman. Barang-barang material-material yang belum terbakar, yang tidak terbakar karena semprotan air Bapak, 7, 8, 9, 10 bar, hancur Pak. Itu adalah kerugian dari dampak pemadaman. Oleh karena itu dikategorikan kerugian besar, bahkan sangat besar. Oleh karena itu, pihak manajemen gedung, pemilik dan pengelola gedung tentunya akan berusaha untuk meminimalisir tingkat kerugian. Untuk bisa meminimalisir tingkat kerugian, harus mampu dipadamkan oleh penghuni. Untuk mampu harus dibekali dengan alat. Kan begitu Pak ya? Karena seahli apapun orang, sepintar apapun orang, tanpa didukung dengan alat, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, setelah alatnya ada, didukung oleh SDM yang mampu menggunakan alat itu, mampu mengoperasikan alat-alat tersebut. Nah, itulah tugas kita semua dalam rangka untuk menyiapkan semuanya itu. Ya, itu dalam rangka untuk menekan kerugian yang sekecil-kecilnya. Lanjut, Pak. Apa sih manajemen ini? Saya mengambil dari beberapa buku referensi kaitan dengan pengertian manajemen, tapi kalau kita gabungkan, saya kaitkan dengan fire safety management ini, bahwa manajemen adalah seni mengelola dan mengkoordinasikan segala sumber daya demi terciptanya tujuan organisasi melalui proses POEC, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Seni mengelola dan mengkoordinasikan segala sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, oleh pemilik dan pengelola gedung, ada 5 yang kita sering kita sebut dengan 5M. Mau limo Pak, madep mantep mau kan malu morotuwo. M yang pertama dan utama adalah manusia. Karena manusia ini yang akan mengendalikan fungsi dari manajemen itu. Dia yang akan melaksanakan suatu perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. Oke, sumber daya yang pertama dan utama adalah Yang kedua adalah harus didukung dengan anggaran, uang. Segala sesuatu tanpa didukung dengan anggaran barangkali ya nggak lancar Pak ya. Nah itu. Ketika Bapak memeriksa APAR, tadi dari mana itu APAR, diperiksa, ternyata manometernya drop, ada di 0, laporkan. Oke, rekomendasikan, isi ulang perlu dukungan anggaran. Bapak ngecek hidran, buka hidrannya, sambung selangnya, alirin air, ternyata selangnya bocor. Perlu pengadaan baru, perlu dukungan anggaran. Nah, ini anggaran cukup menentukan juga di sini kaitan dengan fungsi manajemen itu. Yang ketiga dan keempat adalah material dan mesin. Material dan mesin di sini sumber daya yang dimiliki oleh gedung atau manajemen gedung adalah kaitan dengan sarana proteksi kebakaran. Ya, baik itu sarana proteksi kebakaran aktif tadi, pasif dan lain sebagainya, termasuk sarana penyelamatan jiwa. Dan yang kelima adalah metode. Metode itu adalah cara, SOP. Jadi harus memiliki standar-standar khusus, SOP itu apalagi tadi disampaikan kaitan dengan tempat-tempat objek-objek vital. Ya, tadi lapas misalnya itu harus punya SOP tersendiri Pak. Membuatnya bagaimana, menyusunnya bagaimana? Tentunya orang pihak LP kan belum paham tentang itu. Bapak-bapak sekalian yang berikan masukan. Karena itu tempat khusus. Perilaku manusianya pun di dalam juga khusus. Oleh karena itu harus mempunyai SOP tersendiri, mempunyai protap tersendiri. Yang selanjutnya nanti kolaborasi dengan kita. Yang kita sering kenal dengan rencana operasi kalau kita. Jadi perpaduan antara protap atau SOP yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, apalagi yang vital, itu nanti kalau kita kolaborasi dengan rencana operasi yang kita buat. Nah, itu solusinya seperti itu. Kita harus membuat rencana operasi ketika terjadi kebakaran di LP ini,
Nanti unit pertama datang dari mana, posisinya di mana, sumber air di mana, tim penyerang di mana, penyalur di mana, sumber air di mana, dan lain sebagainya. Itu harus kita buat memang, Pak. Nah, siapa yang harus memberikan masukan itu? Kita, Pak. Tugas kita, Pak. Makanya dalam waktu yang sempit ini untuk dibahas secara keseluruhan, enggak ada. Padahal itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kinerja dari analis kebakaran. Ya, jadi masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Lanjut. Nah, di DKI Jakarta khususnya kita sudah punya peraturan, Pak, ya, melalui Perda 8 tahun 2008 kaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi kalau tadi yang belum ada regulasinya, ya Bapak bisa adopsi lah, katakan seperti itu, atau menggunakan regulasi yang lebih di atasnya dari Permenaker, Permen PU dan lain sebagainya, itu bisa kita turunkan lagi menjadi peraturan daerah atau Pergub dan lain sebagainya. Karena itu payung kita, Pak. Bapak-bapak akan melaksanakan suatu pemeriksaan terhadap bangunan, itu harus dipayungi oleh standar, oleh hukum, oleh aturan. Maka itu mutlak pembentukan suatu regulasi itu mutlak harus ada. Karena sebagai payung hukum kita melaksanakan tugas operasional di lapangan. Apalagi kaitan dengan pemeriksaan terhadap bangunan. Nah, DKI sudah punya Perda 8 kaitan dengan Fire Safety Management. Di sini dinyatakan bahwa pemilik dan atau pengguna bangunan yang mengelola bangunan gedung, di sini ada kata-kata wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi hukumnya wajib, Pak. Bukan sunah lagi, bukan mubah lagi, tapi wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi sudah tegas di sini. Nah, manajemen keselamatan kebakaran gedung dipimpin oleh kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung. Ini hanya salah satunya, Pak, salah satu regulasi kita. Masih banyak, kalau Bapak belum memiliki ini, bisa pakai regulasi di atasnya tadi disebutkan. Permenaker, Permen PU, dan lain sebagainya. Lanjut. Cepat banget waktu ya. Saya ngebut ngomong jadi. Iya. Ini adalah konsekuensi ketika pihak pemilik maupun pengelola gedung tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan yang namanya manajemen keselamatan kebakaran gedung. Sambil contoh dua saja ini, kaitan dengan kebakaran pada bangunan tinggi dan kebakaran pada industri. Nah, konsekuensinya diantaranya kalau terjadi kebakaran bisa menelan korban jiwa. Itu yang dua tower itu salah satu contoh kasus saja kebakaran Bank Indonesia di Jakarta. Ya, pada waktu kejadian menelan korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal, Pak. 14 diantaranya meninggal di dalam lift. Kita dokumennya aja. Ya. Ini menunjukkan bahwa gedung semegah itu setinggi itu karena 25, 26, 27 ya kejadian kebakaran belum memiliki yang namanya SOP. Toh seandainya sudah memiliki SOP, belum tersosialisasi kepada seluruh penghuni. Dibuktikan dengan apa? Terjadi kebakaran kok malah larinya ke lift. Harusnya larinya kemana, Pak? Harusnya kemana, Pak? Tangga darurat, pintu darurat. Itu terjadi, Pak. Nah, itu korban jiwa. Kita nggak mau seperti itu. Ini harus menjadi suatu catatan dan evaluasi kita semua. Bahwa buatlah SOP. SOP-nya ada, sosialisasikan kepada seluruh penghuni. Sehingga seluruh penghuni mengetahui. Ya, baik itu penghuni tetap maupun penghuni tidak tetap juga harus mengetahui. Bahwa kalau terjadi kebakaran sama sekali tidak boleh menggunakan lift. Nah itu, korban jiwa. Kerusakan pasti. Kerugian. Penderitaan. Nah ini penting. Diberitakan di mass media meninggal 15 orang. Tapi dampak dari 15 orang meninggal ini yang menderita banyak, Pak. Masing-masing punya istri satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Udah 15 orang jadi janda. Betul nggak, Pak? Apalagi dua. Bapak satu apa dua, Pak? Satu aja ya. Masing-masing punya anak dua saja. 30 anak jadi anak yatim. Betul nggak, Pak? Itu penderitaan yang tidak terekspos oleh media. Yang terekspos hanya 15 orang meninggal, titik. Tapi dampak dari 15 orang meninggal itu yang menderita banyak. Inilah yang harus menjadi catatan kita. Betapa pentingnya seorang petugas inspektur kebakaran, analis kebakaran,
untuk bisa memastikan bahwa bangunannya itu handal. Ya. Bangunannya itu handal. Ya. Ditinjau dari sarana proteksi kebakarannya dan lain sebagainya. Inilah, belum citra, Hotel Luminor ini diperiksa ternyata di unsafe condition terhadap fire. Enggak ada yang nginep, Pak. Karena unsafe condition terhadap fire. Citra, Pak. Ini adalah semuanya konsekuensi dari penyimpangan atau tidak menyelenggarakan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Lanjut, Mas. Nah, tadi disampaikan di depan bahwa memanage bangunan supaya aman terhadap kebakaran itu dilakukan pada 3 kurun waktu ini. Baik sebelum, pada saat, maupun pasca kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran, lanjut, apa yang harus dilakukan? Ini ada pokok-pokok manajemen yang harus dilakukan oleh pemilik dan pengelola gedung. Yang pertama harus ada kebijakan dan komitmen. Ini nanti penjelasan detailnya ada di slide-slide berikutnya ya Pak. Nanti bisa di-download atau dibagikan oleh panitia. Slide berikutnya secara detail sudah dijelaskan kebijakan itu apa saja dan lain sebagainya. Tapi dalam momen ini hanya saya jelaskan secara umum saja. Secara umum saja. Ya, oleh karena itu nanti bisa dibaca. Yang pertama yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran adalah suatu kebijakan dan komitmen. Kebijakan datangnya dari Big Boss, bahwa ini perlu, ini penting, ini harus ada, ini harus dibentuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menjadi kebijakan dari top manajemen, dari bos, tentunya harus menjadi komitmen kita semuanya. Seluruh unsur yang terlibat dalam manajemen gedung itu, dalam pengelolaan gedung itu, dari mulai direktur utama sampai cleaning service. Ini harus menjadi komitmen bahwa ini penting, ini perlu, bahwa ini merupakan satu tanggung jawab moral kita sebagai salah satu bagian dari manajemen gedung. Bahwa gedung ini adalah merupakan sawah ladang kita semuanya. Itu harus dibangun komitmen itu Pak. Salah satunya yang tidak komit, ya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah ini membangun komitmen. Ya, harus mempunyai fire safety mandate, kepedulian terhadap ancaman kebakaran maupun bencana lainnya. Yang kedua harus dilakukan suatu identifikasi sumber-sumber bahaya. Kira-kira tempat-tempat mana saja yang dimungkinkan itu bisa terjadi insiden kebakaran. Identifikasi. Ya. Ketika di lingkungan perusahaan, di lingkungan gedung ada kontraktor-kontraktor yang sedang bekerja, mengerjakan suatu pekerjaannya yang bisa menimbulkan api atau menggunakan bahan mudah terbakar, juga harus ada protapnya. Bahwa di dekatnya harus tersedia alat pemadam api ringan. Itu identifikasi. Ketika masang listrik, ya, satu stop kontak itu standar puil harus 1T. Betul lah ya? Ya. Harus bisa hanya boleh nambah 1T, satu stop kontak, itu standar puil. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat kita, perabotannya banyak, ada T lagi, T lagi, T lagi, itu juga harus kita identifikasi. Kalau terjadi seperti itu, ya harus kita rubah. Kalau nggak dirubah apa? Itu namanya kalau terjadi kebakaran bukan musibah, resiko. Nah ini penting. Jadi tidak semata-mata musibah, bencana, bukan. Kadang-kadang suatu resiko yang harus kita tahu bahwa itu bisa menyebabkan terjadi kebakaran baik di rumah maupun di kantor, tapi itu dilanggar juga di masa dilaksanakan juga, tidak dilakukan suatu antisipasi. Itu kalau terjadi kebakaran adalah resiko. Nah, itu harus melakukan suatu identifikasi sumber-sumber bahaya. Yang ketiga adalah inventarisasi sarana proteksi dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa. Kita harus bisa memastikan bahwa seluruh sarana jalan keluar, seluruh sarana penyelamatan jiwa yang ada dalam gedung harus dijamin steril, Pak. Nah ini Bapak-Bapak Inspektur yang analis, harus dijamin itu steril. Tidak ada mesin fotokopi di situ, tidak ada kitchen di situ, tidak ada tumpukan meja, kardus, dan lain sebagainya. Karena itu adalah jalan tolnya kita. Satu-satunya jalan yang akan digunakan oleh penghuni ketika melaksanakan evakuasi, ya melalui tangga darurat itu. Karena tangga darurat memang sudah didesain sedemikian rupa aman untuk evakuasi. Pintunya sudah tahan terhadap kobaran api minimal 2 jam misalnya. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan namanya pressurized fan untuk menekan
supaya dalam tangga darurat itu selalu dalam tekanan tinggi, jadi asap tidak mungkin masuk, jadi aman. Oleh karena itu harus dijamin steril. Ya. Nah, untuk memastikan seluruh sarana proteksi kebakaran itu berfungsi dengan baik atau tidak setelah diinventarisir, yang selanjutnya yang keempat harus dilakukan nama inspeksi dan uji coba secara berkala, reksa uji. Nah, besok ilmunya akan diberikan, Pak, materinya akan diberikan ya, tentang bagaimana prosedur pemeriksaannya, alarm bagaimana, sprinkler bagaimana, tangga darurat seperti apa periksanya, pengujiannya seperti apa. Nah, besok ada materinya lengkap banget, Pak. Udah, pokoknya tinggal main lah. Ya. Karena tujuan dari inspeksi dan uji coba atau reksa itu dalam rangka untuk menjamin bahwa seluruh sarana proteksi kebakaran ini harus selalu dalam kondisi siaga 1. Pak. Kita sama, pemadam kebakaran nggak pernah mengenal siaga 2, siaga 3, betul Pak ya? Selalu dalam kondisi siaga 1. Siaga 1 bukan manusianya atau petugasnya saja, tapi juga siaga 1 alatnya. Proteksi kebakarannya juga harus siap pakai. Nggak boleh, mungkin masih bisa. Nggak bisa Pak, harus bisa, nggak boleh kata mungkin. Barangkali masih bisa Pak, nggak boleh. Barangkali, kanyut Pak. Ya, harus bisa. Dipastikan itu, karena kita tidak pernah tahu datangnya kebakaran itu kapan. Nggak pernah assalamualaikum dulu. Nggak pernah sampurasun dulu Pak. Itu oleh itu sebaik itu petugas maupun peralatannya harus dalam kondisi siaga 1. Untuk menjamin siaga 1 harus dilaksanakan suatu inspeksi dan uji coba secara berkala oleh orang-orang yang memang berkompeten. Mempunyai kompetensi terkait dengan keinspektoran atau pemeriksaan terhadap bangunan. Selanjutnya harus melakukan suatu tindakan pemeliharaan dan perawatan. Tindakan pemeliharaan dan perawatan. Ini ada sedikit berbeda. Apa sih pemeliharaan? Apa sih perawatan? Memelihara adalah mempertahankan kondisi yang sudah baik, dijaga agar tetap baik. Itu namanya memelihara. Apar. Setiap 1 atau 2 bandasi yang dari chemical powder dibolak-balik misalnya, itu supaya tidak mengkristal atau membeku. Nah, ini apal banget Bapak nih. Itu namanya pemeliharaan. Perawatan, ketika dicek ternyata selangnya retak, selangnya pecah dan lain sebagainya, harus dirawat, harus diganti. Jadi memperbaiki kondisi yang sudah rusak atau tidak berfungsi, itulah namanya perawatan. Jadi sedikit. Jadi harus dilakukan pemeliharaan ya, harus dilakukan perawatan juga iya terhadap seluruh sarana proteksi kebakaran. Ya, jadi ada pemeriksaan harian, ada bulanan, ada 6 bulanan, 3 bulanan, itu kaitan dengan pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Tempat dan lingkungan kerja. Siapapun yang bekerja pada lingkungan gedung itu, ya harus memenuhi standar SOP atau protap yang ada, tadi saya sampaikan. Ketika kontraktor melakukan pengelasan di sekeliling gedung itu, ya harus berani negor. Kamu ngelas di situ, mana aparnya? Wah, belum punya Pak. Beli, harus ada, ini protap, ini prosedur. Ini namanya pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang selanjutnya kita harus membentuk yang namanya struktur organisasi peran kebakaran. Ini penting Pak. Jadi Bapak periksa juga strukturnya ada atau tidak. Ada kepala keselamatan kebakaran gedung, ada kapten floor, ada tim pemadam, tim evakuasi, tim P3K, ada lagi kaitan dengan poliklinik misalnya. Ada lagi kaitan dengan tim evakuasi, ada tim salvage-nya, tim penyelamatan barangnya, itu sesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang penting ada struktur organisasi. Karena struktur organisasi ini dimanapun tempatnya tidak akan sama karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi di gedung itu. Nah setelah strukturnya ada, tadi saya sampaikan, rekrut, tunjuk siapa petugasnya. Ya, petugasnya harus ditunjuk, ditentukan. Karena supaya mempunyai suatu tanggung jawab. Ya, yang ditunjuk sebagai tim pemadam, kamu. Dia tanggung jawab moral. Bahwa kalau terjadi kebakaran, dia akan pasti mencari alat pemadam yang ada, mencari hidran yang ada, karena tanggung jawab. Tapi kalau nggak ditunjuk, kabur semua Pak. Betul nggak Pak? Oleh karena itu harus rekrut atau tunjuk siapa petugasnya, termasuk tadi saya sampaikan harus dilatih. Ya, the man behind the gun. Manusia itu di belakang senjata. Ya, termasuk juga terkait dengan pelatihan ini dalam rangka untuk memastikan bahwa dia mampu menggunakan alat tersebut.
mampu mengoperasikan alat tersebut. Selanjutnya harus dilakukan juga penyuluhan penghuni dan visualisasi pencegahan kebakaran. Tadi SOP-nya sudah dibuat, protapnya sudah dibuat, standar operasional sudah dibuat, tapi kalau tidak disosialisasikan kepada penghuni, penghuni juga nggak ngerti. Mereka itu harus lakukan sosialisasi, bagaimana melakukan upaya pencegahan, bagaimana kalau terjadi alarm harus apa yang dilakukan, bagaimana ada perintah evakuasi melalui paging system, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Dan ini semua tergambarkan biasanya dalam fire drill, gladi penanggulangan kebakaran dan evakuasi. Nah ini yang sering bapak-bapak lakukan juga. Nah ini terkait dengan in case pada saat terjadi kebakaran. Dan yang tidak kalah pentingnya harus membuat rencana tindakan keadaan darurat. Rencana tindakan keadaan darurat terkait dengan siapa berbuat apa, kapan melaksanakannya, dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Silakan kopinya diminum Pak. Yang di daerah silakan sambil ngopi, sambil minum, tapi nggak boleh sambil ngerokok, nggak boleh. Ya, nanti ngerokoknya bareng sama saya. Selanjutnya, in case pada saat terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Nah, pihak manajemen harus membuat atau menyusun yang namanya fire emergency plan. Tadi, rencana tindakan dalam keadaan darurat. Atau membuat protap atau SOP. Ya. Membuat rencana tindakan keadaan darurat itu dimulai dari detektor mendeteksi adanya indikasi kebakaran ditandai dengan alarm berbunyi. Nah, kalau alarm berbunyi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, lakukan pengecekan. Cek keberadaan alarm. Ya. Apakah alarm palsu atau alarm karena indikasi kebakaran. Ini juga harus. Nah, yang kedua tentunya langsung harus diumumkan kepada penghuni. Apalagi bangunan tinggi. Meskipun alarm belum tentu kebakaran, tapi alarm identik dengan bahaya. Oleh karena itu penghuni harus segera diberitahu. Diumumkan melalui paging system. Ting tong, mohon perhatian, mohon perhatian. Nah, begitu suaranya halus kayak saya nih, Pak. Diinformasikan bahwa telah terjadi alarm di lantai 20 gedung Hotel Luminor. Kami mohon penghuni diharap tenang, petugas kami sedang mengadakan pengecekan. Nah gitu Pak, jadi suaranya juga harus halus, tidak boleh menimbulkan suatu kepanikan atau kegaduhan. Nah itu, jadi setelah alarm berbunyi, langsung bisa dilakukan. Yang kedua, setelah dicek ternyata benar terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Pertama pasti lakukan upaya pemadaman dengan peralatan yang tersedia. Apar main, apar nggak mampu, hidran mainkan. Nah itu dalam rangka untuk melokalisir api tersebut. Nah ketika hidran main, itu kepala keselamatan kebakaran gedung harus sudah ngambil tindakan untuk melakukan suatu tahapan evakuasi. Nah, dalam emergency plan, tahapan evakuasi. Evakuasi pada bangunan tinggi, itu SOP-nya, prosedurnya tidak boleh langsung evakuasi total. 40 lantai langsung evakuasi sekaligus, nggak boleh. Semua suruh turun, nggak bisa. Karena apa? Dikhawatirkan bisa terjadi penumpukan di tangga darurat, sehingga orang mati bukan karena kebakarannya, tapi karena injak-injak. Itu juga harus diperhatikan juga. Oleh karena itu, ada ketentuan bahwa evakuasi tahap pertama itu adalah rumusnya +2 min 1 dari lantai yang terbakar. +2 min 1 dari lantai yang terbakar. Yang terbakar lantai 20. Berarti +2-nya berapa Pak? 21, 22. Min 1-nya berapa? 19. Jadi lantai 19, 20, 21, 22 itulah yang dievakuasikan tahap pertama. Umumkan melalui paging system. Ting tong. Nah, ting tong lagi nih. Mohon perhatian, setelah diadakan pengecekan ternyata benar terjadi kebakaran di lantai 20 Hotel Luminor. Kami mohon penghuni lantai 19, 20, 21, dan 22 segera meninggalkan ruangan melalui pintu darurat yang terdekat. Sampaikan juga, ingat jangan menggunakan lift. Bagi wanita yang memakai sepatu berhak tinggi harap dilepas. Jangan sampai salah ngomong. Sepatu yang berhak tinggi, jangan
Yang memakai rok tinggi harus dilepas, ntar kebakarannya pindah ke sana. Bagi wanita yang memakai sepatu berhak tinggi harap dilepas. Bagi penghuni lantai lainnya diharap tenang, ikuti instruksi selanjutnya. Kurang lebih pengumumannya seperti itu, Pak. Nah, sehingga pada saat diumumkan melalui paging system itu, maka tim evakuasi akan bekerja. Tugasnya apa? Menggiring, memandu, mengarahkan penghuni untuk melalui atau melewati tangga darurat. Nah, kalau sudah ditunjuk siapa tim evakuasi kan langsung bekerja. Oke Pak, silakan lewat sana, pintu daruratnya di sana. Enggak Pak, saya mau lewat lift. Enggak bisa. Ini prosedur, ini SOP. Enggak boleh, untuk keselamatan Bapak silakan lewat tangga darurat. Nah, seperti itu. Ada ketegasan juga di situ. Nah, itu. Nah, selanjutnya dalam simulasi atau firmware emergency plan ini dalam rangka untuk implementasi juga tentunya dalam proses evakuasi bisa disimulasikan. Ada petugas yang terjebak. Bagaimana tim rescue di gedung itu melakukan suatu pencarian dan pertolongan korban. Simulasikan juga ada yang luka, cedera, patah tulang, pingsan. Bagaimana tim P3K yang ada di gedung itu melaksanakan pertolongan, mampu atau tidak. Ini ketika disimulasikan atau dipraktekkan bisa untuk bahan evaluasi. Implementasi dari prosedur yang memang sudah dibuat. Tahu nggak tugasnya? Bisa nggak melaksanakannya? Ini penting. Ya, jangan hanya dibuat skenario-nya saja tapi nggak pernah didrillkan, nggak pernah dilatihkan, kosong juga. Nah, itu. Nah, sampai seluruh penghuni itu berkumpul di tempat yang aman, namanya adalah apa Pak? Assembly point atau master point atau titik kumpul atau tempat berhimpun. Jadi banyak sekali namanya lah. Ya, apa saja nggak ada masalah. Apalah arti sebuah nama. Ya. Yang penting tempat itu tempatnya berkumpul seluruh penghuni yang telah melaksanakan evakuasi. Untuk apa dikumpulkan di tempat berhimpun, Pak? Untuk mendata, untuk melakukan suatu inventarisasi penghuni. Outputnya untuk apa? Untuk diinformasikan ke kita petugas pemadam kebakaran ketika sampai di TKP. Manajemen gedung harus melaporkan ke kita tentang status evakuasinya. Ada nggak penghuni yang terjebak di lantai sana? Laporannya seperti apa? Lantai 20, jumlah penghuni 100. Di tempat berhimpun berapa? 99, yang satu kemana? Nah kita, laporan itulah kita yang akan menindaklanjuti. Ya, untuk melakukan suatu sweeping, pencarian, pertolongan terhadap yang belum terdeteksi tersebut. Itu beberapa hal yang terkait dengan fire emergency plan. Terakhir barangkali, nah udah terakhir aja udah, namanya terbatas waktunya. Ya. Lanjut, yang terakhir adalah melaksanakan suatu kaitan dengan post fire control pasca terjadi kebakaran. Apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Yang pertama harus melakukan suatu investigasi internal gedung itu aja. Ya. Dalam rangka untuk apa? Mengetahui kenapa sih pada saat terjadi kebakaran kok nggak ada yang memadamkan? Misalnya, nggak ada Pak. Kemarin udah ada mencoba memadamkan. Tapi aparnya nggak berfungsi. Nah, analisa kenapa nggak berfungsi? Padahal bulan kemarin baru refill, isi ulang. Oh berarti suppliernya nggak bener ini. Nah, analisa. Oh enggak Pak, pada saat ada pemadaman dilakukan oleh penghuni, cus, padam. Tapi ada juga barangkali yang pada kabur. Itu ada kebakaran, ada alarm, mereka pada kabur. Nah kenapa kok kabur? Analisa, oh ya memang belum latihan, belum pernah melaksanakan suatu gladi, maka terjadi kebakaran, panik dia kabur semua. Analisa, oh berarti seluruh penghuni idealnya memang harus pernah latihan. Kalau hanya menggunakan apar saja semuanya harus mampu, harus bisa. Ini hasil analisa, jangan kabur semua. Ini penting, ya karena yang pasti ketika terjadi emergensi, kebakaran maupun darurat lainnya yang akan timbul pertama dari penghuni apalagi yang belum pernah latihan adalah tingkat kepanikan. Ya, timbulnya kepanikan pada diri seseorang karena orang tersebut belum tahu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan, belum terprogram di sini Pak. Ya, itu timbulnya suatu kepanikan. Tapi kalau pernah latihan, minimal pernah melihat lah, minimal seminim-minimnya. Udah terprogram di sini, oh begitu cara memadamkan kebakaran, oh tarik pennya begitu, cara nyemprotnya begitu, apalagi mempraktekkan.
akan timbul suatu confidence atau kepercayaan diri bahwa saya mampu, saya bisa, saya pernah mempraktekkan, saya pernah melaksanakan dan ternyata mampu, berhasil, padam. Timbul kepercayaan diri, maka terjadi kebakaran, langsung ambil lapar, cus, padam. Itulah perlunya suatu latihan. Nah, itu semua hasil investigasi kita analisa, kita rekomendasikan yang selanjutnya menjadi bahan pembelajaran buat manajemen gedung itu supaya tidak terjadi kebakaran lagi. Baik, sementara itu Mas, cukup aja Mas, ya, karena waktunya sudah 5:30. Oleh itu saya sementara untuk penyampaian saya anggap cukup, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber. Mengingat waktu, satu pertanyaan untuk di ruangan ini. Satu pertanyaan untuk di ruangan ini ya Pak. Tadi Bapak sudah, Bapak nomor 2 dari depan. Silakan. Nanti sisanya untuk rekan-rekan yang di Zoom ya Pak. 2 pertanyaan. Silakan Bapak, 1 pertanyaan dari ruangan. Bapak sebutkan dari daerah mana? Singkat padat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang saya banggakan. Terlebih kepada Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi yang telah menugaskan saya sampai bisa sampai di sini dan bisa bertanya sama Bapak narasumber yang saya banggakan. Ini Pak, pemahaman saya masih dangkal, sangat dangkal sekali. Jadi pertanyaannya juga sederhana sekali. Mengingat nama saya Pak Wawan Nur Abadi dari Dinas Damkar Kabupaten Sukabumi. Mengingat dan mengevaluasi dari insiden kejadian kebakaran gedung rendah dan menengah, terutama di daerah saya kan kebanyakannya bangunan rendah dan menengah Pak. Itu disebabkan oleh arus pendek Pak. Maka dari itu, apa perlu ada penguatan regulasi tentang keharusan penggantian instalasi tersebut dalam kurun waktu sekian tahun begitu Pak. Terus yang keduanya, apa tindakan atau tekanan terhadap struktur organisasi MKKG tersebut setelah pasca kejadian kebakaran tersebut. Terima kasih, hanya begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian menjawab nanti ya Pak narasumber ya. Jadi nanti kita buka lagi 2 pertanyaan melalui link Zoom. Silakan Bu Ajeng, Bu Monda. Izin Bu Moderator, untuk yang lebih dulu raise hand, ada Bapak Cecep Rustiana. Silakan Pak Cecep, dari daerah mana Bapak? Selamat sore Pak, semangat. Selamat sore. Bentar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padat singkat ya Pak karena Siap. waktu. Silakan, Hanya Bapak. 2 Ibu yang mau saya tanyakan. Saya Inspektur 2016 Ciracas, kepada Pak Kasor, singkat saja, cara kiat agar MKKG itu menjadi lebih perhatikan dalam sebuah bangunan gedung Pak. Karena kalau saya perhatikan bahwa MKKG itu ibarat kalau mobil, bagaimana supir mengendarai handal mengendarai mobilnya. Nah, terkadang kita itu kalah seksi dengan pemeriksaan, Pak. Jadi seolah bahwa setelah bangunan gedung itu diperiksa, mereka menyatakan bahwa gedung ini aman. Padahal ada satu langkah lagi, yaitu MKKG-nya harus dibentuk. MKKG-nya harus dibentuk, dan itu yang harus handal. Nah, saya melihat DKI Jakarta itu sudah mulai bagus Pak MKKG-nya di gedungnya. Nah, kami kesulitan Pak. MKKG itu terkadang menjadi nomor terakhir, bahkan seolah-olah tidak ada. Kiatnya bagaimana Pak? Cara agar MKKG itu bisa berjalan dengan baik atau menjadi perhatian untuk pengelola dan manajemen gedung. Pertanyaan yang kedua terakhir, RTDK itu kami masih merunut kepada Dirjen Perumahan dan Pemukiman nomor 58 tahun 2002. Nah, apakah ada Pak regulasi yang baru untuk menjadi acuan bagi kami? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak yang baru. Selanjutnya Bu Ajeng, link Zoom buka satu lagi untuk penanya.
Izin Bu, ada Bapak Aji Sakti Pramono dari Kota Batu. Kota Batu, Pak Aji. Silakan Pak Aji. Singkat jelas Siap. padat ya Pak Aji. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 2, Aji Sakti Pramono dari Kota Batu. Ini pertanyaannya, bagaimana apabila daerah tidak mampu melaksanakan regulasi yang ada? Adakah solusi untuk daerah sehingga daerah mampu mengimplementasikan regulasi yang ada ini untuk masalah MKKG? Gitu. Terima kasih atas pencerahannya, Pak Kasor. Ya Pak Aji, kurang jelas kami mendengar di Jakarta. Mohon diulang Pak Aji. Oh ya, itu juga ada di chat, Bu. Di admin 3. Di admin 3. Siap Bapak. Bu Ajeng di admin 3, di chat admin 3. Baik, mohon izin membacakan pertanyaannya, Bu. Bagaimana apabila daerah tidak mampu melaksanakan regulasi yang ada? Adakah solusi untuk daerah sehingga daerah mampu mengimplementasikan? Terima kasih atas pencerahannya. Baik, pertanyaannya luar biasa ya. Luar biasa nih, pemikir semua nih. Yang di sini juga pemikir semua, apalagi yang di daerah-daerah sampai mikir semua. Mikirin utang nggak lunas-lunas. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Wawan Sukabumi. Betul ya, Pak Wawan Sukabumi kaitan dengan arus pendek. Betul ya, mayoritas ini hasil di Jakarta juga seperti itu, mayoritas kebakaran di DKI Jakarta juga karena arus listrik ini hasil pemeriksaan investigasi dari laboratorium forensik Mabes Polri. Karena meskipun kita sudah punya investigator juga, tapi sampai sekarang belum bisa dijadikan suatu acuan karena masih mengacu kepada laboratorium forensik Mabes Polri. Apakah ada aturan yang mengatur kaitan dengan instalasi listrik? Pasti ada, Pak. Ya, menurut standar PUIL itu ada, setiap 10 tahun sekali instalasinya harus ganti. Minimal ada pemeriksaan masih mampu nggak menahan 100, yang ada itu mampu menahan arus yang lewat atau tidak. Itu tidak ingin ganti tambah buat saja, tapi itu jadi ada di standar PUIL itu Pak, ada regulasinya seperti itu. Yang kedua kaitan dengan struktur organisasi, ya struktur organisasi itu sifatnya fleksibel Pak, karena setiap perusahaan, setiap gedung akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan dari hasil analisa. Oleh karena itu juga setiap manajemen perusahaan juga harus membuat namanya job safety analysis juga, manajemen resiko. Kita ada resiko apa saja yang mungkin timbul di gedung itu, maka antisipasinya ini, harus ada tim ini, harus ada tim ini, dan lain sebagainya. Jadi kaitan dengan struktur organisasi ini sifatnya adalah fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian kaitan dengan Pak Cecep ya, Pak Cecep luar biasa nih, Kota Bandung, alumni Pusdiklat 2016 ya. Ya. Kaitan dengan bahwa MKKG ini menjadi prioritas. Itu tentunya sekali lagi harus didukung oleh regulasi, Pak. Regulasi. Jadi ujung-ujungnya adalah payung hukum bahwa ketiga atau kelima komponen dari kehandalan bangunan itu harus masuk dalam regulasi itu. Kaitan dengan sarana proteksi aktifnya, pasifnya, fire safety manajemennya, sarana penyelamatan jiwanya, termasuk akses pemadam kebakaran, itu harus dimasukkan dalam suatu regulasi. Jadi tidak ada selama ini kita hanya memeriksa APAR saja, proteksi aktif saja, yang lain nggak diperhatikan. Nggak bisa seperti itu. Jadi semua adalah prioritas. Oleh karena itu harus dimasukkan dalam suatu regulasi. Kalau diperda terlalu umum, turunkan lagi berarti peraturan gubernur. Kita sudah ada peraturan gubernur tentang MKKG, peraturan gubernur tentang Siamis Connection, peraturan gubernur tentang pipa tegak. Jadi memang harus kita sebanyak-banyaknya membuat regulasi, apalagi kaitan dengan analis kebakaran. Dasarnya untuk melakukan kegiatan itu aktivitas dan regulasi.
Oleh karena itu semua harus mengacu kepada regulasi. Jadi MKKG ini betul sekali kata Pak Cep tadi, ini adalah motornya ada di sini. Ya, ketika proteksi aktifnya sudah ada, pasifnya sudah ada, tapi kalau dia di manage, dia dilakukan suatu pemeliharaan, perawatan tadi yang saya jelaskan di pre-fire control, sebelum terjadi kebakaran juga tidak akan optimal. Makanya sumber daya yang pertama dan utama adalah tadi Pak, manusia. Nah, kalau di DKI Jakarta sudah punya pergub kaitan dengan Fire Safety Manager. Nah, ini harus bentuk juga bahwa setiap gedung, setiap bangunan harus memiliki minimal 2 orang seorang Fire Safety Manager yang sudah bersertifikasi. Karena dia merupakan suatu tenaga internal dalam melakukan suatu auditing atau pemeriksaan terhadap bangunan itu. Nah, kita sudah ada pergubnya kaitan dengan itu. Jadi harus memang didukung oleh regulasi Pak Cecep. Jadi sasaran kita harus sedikit berkembang, tidak hanya proteksi aktif saja yang menjadi sasaran, termasuk diperiksa kaitan dengan Fire Safety Manager. Nah, lebih detailnya kaitan dengan itu besok akan dijelaskan kaitan dengan pemeriksaan dan pengujian, karena pemeriksaan dan pengujian itu termasuk juga yang harus diperiksa adalah kaitan dengan Fire Safety Manajemennya. Itu Pak. Kaitan dengan RTDK tadi, rencana tindakan keadaan darurat, ini kaitan dengan penyusunan ini, tadi saya sampaikan bahwa pembentukan SOP internal itu harus kita kolaborasi dengan kita punya. Atau kalau tempat-tempat khusus yang itu objek vital, misalnya bandara, kilang minyak, dia kan sudah punya rencana atau SOP tersendiri. Nah, kita juga harus menyesuaikan ke sana. Oleh karena itu SOP yang sudah dibuat itu menjadi acuan buat mereka dan kita kolaborasi dengan yang tadi saya sampaikan adalah rencana operasi yang harus kita buat. Ya, itu. Jadi penyusunannya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tadi saya sampaikan dari mulai pertama ketika alarm berbunyi, apa yang harus dilakukan itu harus detail sampai seluruh penghuni kumpul di tempat berhimpun. Ini harus kita pandu memang Pak, harus kita pandu dan kolaborasi dengan kita kaitkan dengan rencana operasi yang kita laksanakan. Dari Pak Aji, dari Batu itu Malang ya. Apa kabar Pak Aji? Luar biasa. Bagaimana jika pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan regulasi? Kalau itu kaitan dengan Permendagri, Kemendagri dan lain sebagainya, ya tentunya setiap aturan, setiap regulasi itu kan pasti ada sanksinya. Tapi kalau terkait dengan regulasi terkait dengan Fire Safety Management, ini kan outputnya yang harus melaksanakan adalah pemilik dan pengelola gedung. Tentunya di peraturan tersebut juga dilengkapi juga dengan sanksi, ya sanksi kaitan dengan setelah Bapak melakukan pemeriksaan tentunya selanjutnya akan diberikan suatu rekomendasi, ini harus diperbaiki dengan jangka waktu sekian hari, sekian bulan. Nah kalau tidak tentunya sanksinya juga ada, ya kaitan dengan perdata. Jadi setiap regulasi pasti dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang ada. Nah, kaitan dengan sanksi tentunya, nah kita yang agak sulit nih Pak, agak sulit, apalagi itu fasilitas sosial, fasilitas umum. Nah, oleh karena itu biasanya timbul suatu fleksibilitas kebijakan-kebijakan. Namun demikian, kita selaku inspektur tentunya karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kaitan dengan keselamatan jiwa penghuni, oleh karena itu kaitan dengan yang prinsip kita tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main bawah tangan. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, karena kita bertanggung jawab secara moral. Ketika Bapak mengeluarkan SKK atau SLF sertifikat layak fungsi, itu harus sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa gedung itu memang layak mendapat sertifikat layak fungsi, misalnya seperti itu. Nggak boleh main-main dengan aturan, nggak boleh main-main dengan regulasi, apalagi terkait dengan keselamatan penghuni, keselamatan jiwa. Jadi yang orde lama zaman jahiliyah dulu masih cince-cince, oke lah, nggak masalah. Itu sekarang udah nggak bisa Pak. Udah nggak bisa seperti itu, karena sanksinya juga cukup berat. Begitu Pak Aji, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Jam 6:10, mengingat waktu setelah ini masih Bapak Kadis Kota Surabaya.
Satu pertanyaan, silakan Pak Kadis. Satu pertanyaan singkat ya Pak Kadis, mohon maaf. Karena setelah ini akan ada evaluasi dari panitia terkait sesi yang sudah kita lalui. Baik, terima kasih Pak Tasor. Singkat aja yang kami pertanyakan, ini terkait dengan regulasi tadi Pak. Jadi di lapangan pada saat, kalau di Surabaya, itu kita bagian hanya memberikan rekomendasi untuk SLF-nya. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi. Nah, pada saat menentukan rekomendasi ini, memang teman-teman ada beberapa acuan yang dipakai. Yang pertama memang Permen PU itu yang dijadikan acuan. Kemudian kalau itu misalnya rumah sakit, itu kita kadang-kadang ragu. Karena dari Kementerian Kesehatan ini ada aturan tersendiri terkait dengan gedung rumah sakit itu apa-apa item-itemnya, kalau ketinggian sekian harus ada apanya, sementara di Kementerian PU juga mengatur tapi ada sedikit perbedaan. Beda lagi kadang-kadang teman-teman ini menggunakan dengan litbang Pak. Kalau di litbang ada diskor kan Pak. Antara ada dan tidak ada itu ada skornya tertentu. Ada, tidak ada, dan berfungsi itu ada skor-skor tertentu. Dan dari totalnya kalau di atas 90 kalau saya itu baru baik rekomendasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa regulasi ini yang kadang-kadang pada saat kita melakukan pengujian di lapangan, ini kami jadi rancu mana yang harus kita gunakan. Dan perda kami terus terang kami masih berproses Pak. Sekarang raperda kami sudah mulai pembahasan di DPRD, sudah mulai masuk pasal per pasal. Satu lagi terkait dengan proteksi ini, di sisi lain pemerintah kita lagi giat-giatnya untuk menarik investor. Surabaya juga dicap itu paling sulit mengeluarkan rekomendasi. Jadi dari misalnya 100 paling yang lolos itu hanya 20 gitu Pak. Karena memang kebanyakan ya pengguna-pengguna kita ini, gedung-gedung kita itu banyak yang, bahkan gedung pemerintah kita sendiri, itu kalau kita cek nggak ada yang lolos. Kita juga sudah cek gedung pemerintah kita, bangunan Pemda, apa itu kita cek proteksinya, kita uji nggak ada yang lolos. Nah, oleh karena itu apa gitu ya, kalau mungkin nanti saya mau belajar nih ke DKI, ini aturan-aturannya nih perdanya, apa udah benar di gedung-gedung DKI ini, terutama udah sertifikasinya udah memenuhi semua, udah benar semua gitu. Mungkin itu aja Pak, singkat. Dan sebetulnya masih banyak yang kita diskusikan waktunya. Oke, terima kasih Pak. Baik, luar biasa Pak Kadis, ikut bintek Pak. Luar biasa. Benar Pak. Kalau perlu besok ikut basic Pak. Iya. Baik, pertanyaannya luar biasa kaitan dengan regulasi. Tadi saya sampaikan betul, setiap kegiatan kita apalagi kaitan dengan pemeriksaan itu harus mengacu kepada regulasi yang ada. Regulasi biasanya kalau di kita perda yang jadi acuan kita adalah perda, peraturan daerah Perda 8 nomor 2008. Nah, kalau di situ memang sifatnya masih umum Pak, masih umum, kalau belum detail, belum teknis, itu kita turunkan lagi Pak, menjadi peraturan gubernur. Itu lebih detail lagi tentang apa yang diperiksa, bagaimana pemeriksaannya, dan lain sebagainya. Itu jadi prinsipnya setiap regulasi apapun tingkatannya, itu yang bisa, semuanya bisa menjadi acuan. Tapi yang lebih detail tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu harus kita turunkan lagi melalui peraturan-peraturan gubernur yang ada. Besok secara detail kaitan dengan itu akan diberikan Pak pada saat materi pemeriksaan dan pengujian. Itu detailnya kita sudah, bahkan dari pergub yang ada kita turunkan lagi melalui SK Kepala Dinas Pak. SK Kepala Dinas tentang teknisnya seperti apa, bagaimana melakukan pemeriksaan itu. Nah, kaitan dengan tadi gedung pemerintah, ini bukan rahasia umum lagi ya. Ya barangkali secara umum seperti itu Pak. Kita harus jujur Pak. Kalah dengan pemerintah, kalah dengan swasta. Gedungnya baru lagi. Nah ini tentunya harus menjadi tantangan kita semua, bahwa kita juga harus, sebenarnya kita harus menjadi sampel atau teladan bagi pemilik dan gedung yang swasta. Gedung pemerintah harus maksimal juga Pak.
Ya, dari segi proteksi kebakaran aktifnya, pasifnya, fire safety manajemennya juga sama sebenarnya Pak. Aturan nggak akan memilih ini gedung pemerintah, sama aturannya sebenarnya. Jadi dalam hal ini adalah implementasinya barangkali karena dukungan anggarannya barangkali dan lain sebagainya. Jadi masalah itu sama barangkali tak. Kaitan dengan, nah dari Bapak luar biasa Surabaya, dari 100 gedung paling 20 yang lolos. Ini menunjukkan bahwa Bapak punya komitmen luar biasa, nggak boleh main-main Pak. Kalau memang dinyatakan itu belum layak fungsi, masih ada kekurangan ini, itu, dan lain sebagainya, harus dilengkapi dulu, jangan keluarkan dulu. Itu suatu komitmen yang luar biasa Pak. Iya, ya nggak seperti itu Pak. Apa gunanya investasi kalau unsafe condition terhadap fire? Betul nggak Pak? Ya makanya harus berjalan secara beriringan. Silakan investasi masuk. Investasi juga pertanyaan pertama yang akan dimasukkan bagaimana kaitan dengan safety fire-nya. Itu Pak. Investasi juga akan nanya bagaimana dengan pengamanan kebakarannya, bagaimana dengan SOP-nya, bagaimana dengan protapnya, pemadam kebakaran setempat sudah punya RENOP-nya atau belum. Itu juga akan ditanyakan kalau itu memang dari investornya juga peduli terhadap kebakaran. Pasti. Jadi harus berjalan seiring supaya antara regulasi yang kita punya, SOP yang kita punya, peraturan yang kita punya dengan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga harus sejalan. Itu yang kita harapkan. Saya yakin-yakinnya dengan komitmen kita semua, apalagi sekarang analis kebakaran sudah luar biasa banyak, keingintahuan untuk belajar sangat tinggi, dibuktikan dengan hari ini 5.000 personel, 5.000 petugas, itu menunjukkan bahwa keingintahuan kita cukup meningkat. Ini suatu hal yang membahayakan bahwa karena salah satu yang menyebabkan kita mau belajar karena rasa ingin tahu. Tadi saya bangga sekali lihat Bapak dari Tangerang Selatan bangga menjadi pemadam meskipun baru 2 tahun. Nah, itu luar biasa, ini harus kita bangun ya. Jadilah pemadam kebakaran yang profesional atau tidak sama sekali. Itu moto kita gitu Pak. Jadi nggak boleh tanggung-tanggung. Ya mau jadi pemadam yang profesional atau tidak sama sekali. Karena ragu-ragu bahaya Pak. Nggak totalitas lah gitu katakan ya. Makanya kita harus totalitas. Maka oleh karena itu mari kita bangun bersama-sama pemadam kebakaran Indonesia supaya kita betul-betul bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, menjadi suatu hal yang menyinari sekitar kita. Karena Satria Biru itu sudah menjadi komitmen kita. Biru adalah menyejukkan. Menyejukkan buat siapa? Menyejukkan buat masyarakat kita di daerah-daerah masing-masing. Itu yang harus kita bangun semuanya. Baiklah, itu sementara. Sebelum ditutup, terakhir dari saya, tadi depan saya sampaikan bahwa dengan materi sekian, yang kaitan yang bahas juga banyak, untuk hanya 1,5 jam seperti ini tidak mungkin. Oleh karena itu kita membuka seluas-luasnya terkait dengan apa-apa yang belum diketahui kaitan dengan kebakaran. Kita terbuka, DKI terbuka untuk kawan-kawan kita di daerah. Bapak belum punya SOP, ya insya Allah kita punya. Bapak belum memiliki yang namanya RENOP misalnya, belum apa, silakan koordinasikan dan komunikasikan. Kita siap untuk membantu dari pemadam kebakaran seluruh Indonesia. Karena pada prinsipnya kita adalah satu jiwa, satu korsa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dan salam sukses untuk keluarga besar Satria Biru di seluruh Indonesia. Salam Bapak, satu kata, jadilah pemadam yang profesional atau tidak sama sekali. Itu selalu saya suka kata-kata itu Pak. Terima kasih Bapak pencerahannya pada sore hingga jelang malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk waktu kami serahkan kepada panitia. Silakan panitia.